Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Yum Yepmum. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu dekat salib Yesus, berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Bunda Sejati. Hari ini kita masuk kembali dalam pekan biasa dalam kalender liturgi. Setiap hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta, gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Bunda Maria, Bunda Gereja. Devosi dan penghormatan terhadap Maria sebagai Bunda Gereja sebenarnya sudah berlangsung lama. Apa yang menjadi fokus atau kekasan peringatan Maria Bunda Gereja? Perayaan ini lebih menitik beratkan sisi keibuan Maria. Bunda Maria bukan saja Bunda Yesus, tetapi Bunda Allah dan juga Bunda Gereja, Bunda seluruh umat beriman. Dalam dekrit penetapan perayaan ini dikatakan bahwa peringatan Maria Bunda Gereja bertujuan mendorong pertumbuhan rasa keibuan gereja dalam diri para gembala, kaum religius, dan umat, serta pertumbuhan devosi kesalehan sejati. Injil hari ini merupakan teks kunci untuk merefleksikan gelar
Maria sebagai bunda gereja. Sesaat sebelum mengembuskan napas terakhir, Tuhan Yesus mempercayakan murid yang dikasihnya kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Dan menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihnya. Inilah ibumu. Murid yang dikasih Yesus berdiri di kaki salib bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai wakil gereja umat Allah. Bunda Maria tampil sempurna sebagai tokoh teladan yang tetap setia bersama Yesus sampai berdiri di bawah kayu salib. Maria mau menanggung segala kesulitan, pencobaan, dan penderitaan seberat apapun bersama dengan Yesus. Semua dilakukan karena cintanya kepada Yesus. Maria memandang putranya dengan kesedihan yang mendalam. Bahkan Maria menemani Yesus dalam jalan salib sampai kematiannya di Golgota. Saudara-saudari terkasih, perayaan Maria Bunda Gereja membantu kita mengingat bahwa dengan cinta segala pengalaman kehidupan Kristiani harus berlabuh pada misteri salib. Persembahan diri yang total dan konkret dari Kristus di salib kita nikmati dalam perjamuan Ekaristi. Bunda Maria sebagai Bunda Sang Penebus dan Bunda Gereja menjadi yang pertama ditebus oleh persembahan dirinya kepada Allah. Semoga kita memiliki devosi kepada Maria, Bunda Allah, yang merupakan teladan kekuatan iman penuh cinta di dalam pengalaman penderitaan di salib. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.